Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kegunaan dari session di script PHP. Untuk pertama kalinya, apa sih session itu? Secara garis besarnya itu, session itu digunakan untuk menyimpan suatu informasi antar proses request, baik itu bentuknya itu seperti request dalam bentuk GET, POST, atau GET. Contoh penggunaan dari session itu adalah seperti proses login. Dalam hal ini, user akan memasukkan username melalui form login. Setelah login berhasil, user tersebut dihadapkan pada link menu navigasi yang menuju ke beberapa halaman. Langsung saja kita dalam pembuatan skripnya. Untuk pertama kali kita membuat sebuah form. Form ini kita gunakan. Di sini kita memasukkan ada itu di dalam form ini method post action. Nah, di action kita memasukkan halaman PHP yang akan kita tuju selanjutnya. Di sini kita belum membuatnya. Kita kosongkan dulu. Selanjutnya nama, seperti biasa, seperti script HTML biasa. Input, type, text, name, username, input. Selanjutnya itu adalah masukin form, kita buat form password. Input, type, password. Dan di name ini berfungsi untuk di script di halaman PHP selanjutnya. Di sini kita buat namanya password input. Selanjutnya kita bikin type sebuah button, submit, lalu yaitu login. Submit, login. Setelah skripnya selesai, maka di save di folder localdisk C, SAM, kita simpan di htdocs. Lalu kita buat sebuah folder baru. Contohnya itu misalnya folder atau master. Di sini kita bikin namanya form dengan ekstensi filenya itu PHP.
php. Lalu di save. Save as, di ekstensinya dulu tadi php from the php. Oke. Setelah halaman form terbuat, ini kita bikin lagi sebuah halaman lagi, yakni halaman kita pilih aja namanya halaman tes. Di halaman ini di sini kita masukin kita mengolah sessionnya. Mungkin dari seperti HTML aja, HTML. Body. Di sini kita akan mulai bagaimana pembuatan dari script PHP-nya. PHP kita simpan dahulu. Tes, kita beri namanya tes aja, tes.php, pilih ekstensinya PHP. Oke, save. Selanjutnya di sini kita inisialisasikan namanya db name. Db name ini adalah nama dari inputan dari nama username input. Jadi setiap nama username input itu namanya sudah kita tentukan, sudah kita simpan di dalam session. Di sini sudah kita tentukan. Jadi ketika nanti masuk ke dalam setelah masuk dari halaman form, kita ketikkan nama db name ini, nanti dia akan jika password nama dan passwordnya itu pas, baru akan bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya. Ini kita bikin inisialisasikan juga password. Ini kita menyimpan db ini, kita menyimpan ke database namanya, dan passwordnya kita anggap ya passwordnya 12345. Selanjutnya kita menggunakan adalah perulangan. Di sini kita menggunakan isset. Isset ini berfungsi untuk menyetting langsung apa itu kita pakai post, kita insersikan saja post, lalu kita panggil yang tadi submit login yang ada di form ada di form tadi, submit login yang di sini. Jadi ketika form tadi selesai dijalankan seperti ini, kita buka saja localhost form. Ketika form dibuka, ini adalah hasil dari script yang kita buat tadi adalah form. Setelah selesai akan tampil seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jika ingin ditambahkan background, tinggal tambah background. Nah, di sini setelah selesai, script submit login ini akan dipanggil lagi di sini. Lalu selanjutnya maka kita akan membuat inisialisasi selanjutnya. Di sini kita membuat menginisialisasikan lagi
dari username sini. Di sini kita membuat username input. Di sini kita inisiasikan lagi untuk dengan db name dengan database. Jadi setiap username setiap user inputkan di inputan di nama sini dan di password, maka akan diproses. Di sini akan kita buat prosesnya itu inisiasikan lagi username post. Nah, di sini kita panggil lagi username input tadi yang dimasukin oleh username input. Setelah selesai kita username input, kita inisiasikan lagi password ini berfungsi untuk inisiasikan dengan database yang tadi. Password input. Ini harus sama dengan apa yang kita tulis di halaman form tadi, dengan di dalam inputan tadi. Jadi ketika user memasukkan nama dan password akan diolah di sini dan diinisialisasikan kembali jadi post. Nanti selanjutnya maka kita inisialisasikan kembali yang tadi. If kita akan membandingkan apa yang user inputkan tadi dengan apa yang ada di dalam database kita di script ya test ini. Di sini username ini akan apakah sama dibandingkan dengan yang ada di database dbname dan juga password tadi. If password apakah sama dengan diinisiasikan dengan yang ada di database db pass. Nah, setelah script ini selesai, maka kita akan membuat jika betul, jika username dimasukkan user itu sama dengan yang ada di dalam database name di sini yang kita simpan tadi, dan password yang dimasukkan ini sama betul, maka akan kita tampilkan tulisan selamat datang kembali seperti ini, dan kita panggil lagi username. Kenapa kita ini setelah selesai ini kita pakai username yang di sini, ada di sini jika betul. Dan bagaimana jika kondisinya itu tidak betul? Seperti kita andaikan passwordnya salah. Bagaimana jika password salah? Maka kita gunakan else. Di else ini kita melogikakan jika password salah, jika andaikan password ini tidak sesuai dengan password yang telah kita simpan di database ini 1, 2, 3, 4, jika berbeda, maka akan kita buat lagi. Kita gunakan include ini berfungsi untuk memanggil ulang
Masukkan include from PHP. Kita menggelar, kita memasukkan lagi termasuk dengan password Anda salah. Echo password Anda salah. Kurang lebih seperti ini. Kita ingin mencobanya, apakah script ini berhasil. Yang pertama tadi kita memasukkan username itu tadi Aridubis, passwordnya itu 12345. Kita akan coba login. Jika berhasil, akan keluar timbul selamat datang kembali Aridubis, seperti yang di sini. 3 username dan yang di database itu cocok. Selanjutnya, bagaimana kalau passwordnya tidak cocok? Misalnya passwordnya kita sembarangan saja, password Anda salah. Jadi script ini mengapa kita menggunakan include form PHP? Kita memanggil ulang PHP form tadi. Jadi tidak langsung membuat sebuah halaman baru. Jadi kita itu memanggil lagi halaman sebelumnya dan tetap di halaman itu, tidak berpindah-pindah. Hanya saja dimasukkan penambahan kata password Anda salah. Dan ada lagi satu kasusnya, bagaimana jika seandainya username itu tidak ditemukan atau tidak terinput, tidak ada username, username itu tidak sama dengan apa yang kita masukkan di dalam database yang pertama tadi. Maka akan kita buat lagi else, kondisinya include, seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Kita memanggil ulang form PHP dan dia tidak akan berpindah. Kita panggil username tidak ditemukan. Oke. Jika sudah selesai, maka akan kita coba. Kita save terlebih dahulu. Kita mencobanya. Misalkan nama user ini adalah Zat. Passwordnya terserah. Jika salah akan timbul katakan username tidak ditemukan. Berarti ya itulah tadi penjelasan dari session, kurang lebih seperti itu. Username itu akan selalu tampak setiap halaman selanjutnya. Jadi username dan password itu disimpan di dalam cookies pada browser masing-masing. Misalnya browsernya Mozilla, Opera, dan lain-lain. Sekian tutorial kita tentang session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.